Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Di video kali ini saya akan membahas Boruto 2 Blue Vortex. Tapi sebelum kita mulai, klik like jika kalian suka, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Dengan tertukarnya ingatan akan Boruto dan Kawaki di dunia shinobi, melalui kemampuan omnipotens milik Aida, membuat semua ninja Konoha menargetkan Boruto sebagai sosok yang telah membunuh Naruto dan Hinata. Pada halaman pertama kita sudah disuguhi sebuah color spread, yang merupakan halaman ganda berwarna, yang menyapa kita. Sarada yang muncul dengan rambut pendek, beserta jaket yang mirip dengan Boruto kecil, di mana terlihat kali ini desain Boruto benar-benar lebih dewasa dan lebih garang daripada sebelumnya. Dan ya kali ini Boruto membawa sebuah pedang Kusanagi di tangannya. Lalu cerita dimulai memperlihatkan di dalam ruangan Hokage, di mana Sarada pun berteriak kepada Hokage yang menjabat sekarang. Aku telah memberitahumu berulang kali. Kenapa kau tidak mengerti? Di mana saat ini Shikamaru Naralah yang menjadi sosok Hokage pengganti Naruto. Dan dia adalah Hokage ke-8. Ya Shikamaru menanggapi ucapan Sarada dengan sebuah statement yang keras. Itu adalah perintahku Sarada, bukannya kita telah bertemu berkali-kali. Mereka telah melewati batas, terlebih lagi telah membunuh Hokage, dan menjadi pemberontak, lalu mencoba membunuh anaknya Kawaki. Jadi tidak ada pilihan lain untuk mereka kecuali hukuman. Di mana kali ini Shikamaru pun membahas mengenai pelarian Boruto dan Sasuke. Kemudian Sarada pun membantah ucapan Shikamaru. Tidak, aku sudah bilang kalau asumsi kalian itu salah. Tidak mungkin seorang Boruto mau membunuh Hokage. Dan itu adalah perintah ke-7. Sebaiknya kita memberikan kesempatan bagi dia untuk menjelaskan. Lalu Konohamaru pun membalas perkataan Sarada. Kenapa mereka lari kalau mereka tidak sedang menyembunyikan sesuatu? Dan kita juga memiliki bukti melalui clairvoyant milik Aida. Namun Sarada pun membantahnya dengan berkata kalau sebenarnya mereka lari karena perintah eksekusi yang telah turun dan meminta Shikamaru untuk mencabut perintah tersebut. Namun di sini Shikamaru berkata dan memperingatkan Sarada, di mana satu-satunya cara untuk Boruto menyelesaikan semua masalah ini hanyalah dengan mengikuti aturan. Terlebih lagi mengenai opini publik yang telah beredar luas di Konoha, di mana semua orang sangatlah marah dengan tindakan pengkhianatan yang dilakukan Boruto. Dan terlepas perintah dari Shikamaru, semua orang pasti tidak akan bisa memahaminya. Raut wajah Sarada pun menjadi marah dengan mendengarkan ucapan Shikamaru. Dan Shikamaru pun mengakhiri perbincangan di antara mereka berdua dan jika Sarada mengerti lalu memerintahkan Sarada untuk kembali menjalankan misinya. Kemudian Sarada pun meneriaki Shikamaru, kau tidak mengerti sama sekali. Kemudian terlihat Konohamaru pun marah dan menegur Sarada mengenai atitudenya di depan Hokage ke-8. Namun Shikamaru pun meminta Konohamaru untuk berhenti dan Shikamaru berkata kepada Sarada, Sarada, aku mengkhawatirkanmu. Jika kau terus seperti itu, bukannya menjadi Hokage, justru kau akan menjadi genin selamanya. Lalu Sarada pun membalikkan badannya dan memperingatkan Shikamaru. Yah, apakah itu karena ayahku juga seorang pengkhianat seperti halnya Boruto? Lalu Shikamaru membalasnya. Saat ini Sasuke tidaklah penting, tetapi aku membicarakan tentangmu, seorang ninja dari desa Konoha. Sarada lalu membalas ucapan Shikamaru kembali. Hokage ke-7, di masa lalunya, dia berhasil membawa ayahku kembali ke desa yang telah menjadi kriminal besar. Walau begitu, Hokage ke-7 berhasil untuk menjadi Hokage. Bahkan dia dulunya adalah genin. Panutanku adalah Hokage ke-7, bukanlah dirimu. Yah, ucap Sarada sambil menatap tajam ke arah Shikamaru. Seolah-olah dia benar-benar marah akan tindakan Shikamaru itu. Adegan pun lalu berganti. Kita pun dibawa menuju ke dimensi Daikokuten. Tempat di mana waktu berhenti. Sekaligus tempat di mana Naruto dan Hinata dipenjara. Yah, seorang pria pun muncul, di mana pria tersebut adalah Kawaki. Yang muncul dengan desain baru, rambut mohawk berwarna hitam, jagat kulit dan indik di telinganya. Yang mana, desain ini benar-benar berbeda dari Kawaki yang sebelumnya di time skip Boruto chapter 1. Di saat ini, Kawaki muncul dengan surat mata yang benar-benar tajam mengarah ke Naruto. Lalu adegan pun berpindah kembali, di mana kita menuju dua orang perempuan yang tengah mengobrol. Di mana Sarada berkata, aku telah berbuat kasar lagi. Aku tahu kalau Shikamaru bukanlah orang yang jahat. Hingga kita diperlihatkan desain karakter Sumire di time skip ini, dengan dress yang ia gunakan.
Dan dia pun menenangkan Sarada dengan berkata, semua ini terjadi karena omnipotence, yang membuat mereka tidak mengenali perubahan ingatan. Dari semua pandangan orang, justru kitalah yang aneh dan dianggap mereka kalau kita telah berubah. Sarada pun terlihat kesal dan Sumire menambahkan, Uzumaki Kawaki, anak dari Hokage ke-7. Itulah yang semua orang tahu dan fakta itu telah mereka ketahui sejak lama. Sarada lalu berkata kepada Sumire, ya dengan ini Boruto lah yang dirugikan. Boruto menjadi orang asing dan sekaligus pemberontak. Itulah yang membuat Boruto menjadi sosok pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Sejak awal, semua orang telah terlibat dalam kontroversi ini. Kawaki terlahir di desa ini. Dan yang membuat ganjil adalah tubuhnya telah dimodifikasi oleh Kara. Bahkan, Shikamaru juga bertanya kepadanya, tentang apa yang terjadi dengan Momoshiki. Bahkan kalau itu membuat bingung, tetapi semua itu bisa dihilangkan dengan omnipotence. Dengan begitu, maka hasilnya tidak akan ada satupun orang yang memperhatikannya. Dan bagaimana cara kita bisa melawan kemampuan konyol seperti ini? Ucap Sarada dengan kesal. Kemudian adegan berganti dan berpindah menuju Aida dan Daemon pas kartem skip. Ya kalian lihat sendiri, tidak ada banyak perubahan di antara mereka, di mana terlihat Sarada tengah mendatangi Aida dan Daemon. Di sini Daemon berkata, mereka masih belum menyerah juga. Ini hampir mustahil untuk dilakukan. Di mana terlihat dari ucapan Aida, mengenai Cham dan juga omnipotence. Sarada dan Aida telah membahasnya berulang kali, dan tentu Sarada tahu betul dengan kemampuannya Aida. Namun Sarada terlihat tidak menyerah dan menanyakan informasi baru yang mungkin sudah Aida dapatkan. Lalu Aida pun menjelaskan kembali kemampuannya, di mana kekuatan dari Aida adalah mengabulkan sebuah keinginan. Sedangkan omnipotence adalah Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki God, dan keinginan Kawaki lah yang membuat keadaan ini. Di mana hal ini mengubah semua ingatan setiap orang, yang menukar ingatan dari Kawaki dan Boruto menjadi tumpang tindih, dan berakhir dengan pertukaran posisi di antara mereka berdua. Mendengar itu, Sarada lalu berkata apakah tidak ada jalan keluar atau clue lain untuk masalah ini. Di mana Aida juga tidak tahu. Bahkan sekarang kalaupun mereka membahas mengenai omnipotence, semua orang juga tidak akan mengerti. Lalu Sarada pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan Aida justru bertanya balik dengan Sarada, di mana sekarang Sarada satu-satunya yang dituduh kalau ingatannya justrulah yang salah bukanlah ingatan orang lain. Dan dengan ini semua, maka tidak akan ada orang yang mau mendengarkan Sarada. Lalu Aida meminta Sarada untuk menyerah, mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Daripada itu, lebih baik membuat sebuah ingatan baru yang justru itulah lebih realistis. Walau itu akan menjadi sebuah resiko yang besar. Lalu kemudian Aida pun menjadi bingung dan bertanya, ini benar-benar sangatlah misterius. Mengapa kalian berdua bisa selamat? Walau kalian bukanlah seorang Otsutsuki, omnipotence tidak berpengaruh terhadap Otsutsuki. Begitu pula dengan Cham, dan juga tidak berefek terhadap Daemon karena dia adalah saudaraku. Tapi kalian berdua bukanlah siapa-siapa. Kenapa kalian masih mampu memiliki ingatan masa lalu? Lebih dari itu, apakah kalian berdua benar-benar terpikat oleh Cham milikku? Di mana Sumire lalu teringat ucapan dari Shikamaru, di mana hal ini tidak boleh bocor termasuk kepada Daemon. Ya, saat ini Daemon melihat mereka dengan sangat curiga. Dengan pemikat Aida yang tidak bekerja terhadap Sumire dan Sarada, maka akan menempatkan posisi kalian untuk berpotensi dibunuh. Dan jika Aida dan Daemon mengerti soal ini, maka kalian akan benar-benar dalam bahaya. Ya, di mana dengan mengingat hal ini, membuat Sumire ketakutan sekarang, dan bilang kalau tidak akan ada orang yang tidak terpikat oleh kekuatan dari Aida. Dengan ini Aida pun terlihat lega dan semua itu dibenarkannya. Tetapi, baik Daemon dan juga Sarada saling menatap tajam satu sama lain. Adegan kembali berganti, dan kali ini kita dibawa menuju tempat Kawaki, di mana Kawaki sekarang tengah menikmati privilege menjadi anak seorang Hokage, di mana Kawaki tengah melihat Konoha dari atas gedung. Dan di sana juga terdapat Mitsuki bersamanya, di mana Kawaki menegur Mitsuki untuk jangan terlihat ganas seperti itu, karena sangat susah bernafas, kalau Mitsuki seperti itu terus. Di mana desain baru dari Mitsuki benar-benar berubah total, dan kini dia mengenakan setelan baju berwarna hitam dan rambut panjang. Di mana Mitsuki berkata, kalau Boruto sama seperti Kawaki yang merupakan seorang Otsutsuki, dan bukanlah hal yang mustahil baginya untuk menyembunyikan cakra, di mana Kawaki dengan tegas berkata kepada Mitsuki, jika dia datang ke desa ini, aku bisa mengetahuinya dengan indikasi milikku, dia mungkin bisa menipu kelompok lain.
Tetapi tidak dengan mataku. Bukankah kau tahu itu Mitsuki? Di mana Mitsuki terlihat benar-benar akan melindungi Kawaki, dan akan membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Di mana Kawaki membalasnya dengan meminta Mitsuki melakukan apa yang Mitsuki suka. Tetapi jangan berada di dekat Kawaki, seperti halnya orang asing, karena hal itu sangatlah mengganggu. Di tengah pembicaraan mereka, seseorang dari regu pencari menemukan sebuah cloth mark yang merupakan milik Code berada di luar dinding desa. Kawaki pun lalu meresponnya, dan Kawaki pun lalu terbang. Seperti halnya dia telah menyempurnakan salah satu kekuatan dari Otsutsuki, di mana Kawaki memerintah mereka untuk tetap di sana, dan dia pun langsung pergi terbang menuju lokasi timur area C, di mana Mitsuki yang pada akhirnya ditinggalkan sendirian. Di tengah kesendiriannya, Mitsuki berkata, "Kau adalah matahari yang menyinariku sebagai bulan. Benar bukan Kawaki?" Lanjut, kita pun dibawa berpindah lokasi menuju tempat lain, di mana terlihat Himawari Timeskip dengan rambut panjangnya sedang melakukan sebuah tendangan, dan ini merupakan sebuah momen di mana dia tengah berlatih dengan Chou-Chou agar menjadi lebih kuat, di mana tendangan Himawari saat ini diblok oleh Chou-Chou, dan dia pun membalasnya dengan sebuah tinjuan besar. Tetapi Himawari mampu mengelak dan melompat ke udara, lalu mengeluarkan sebuah serangan shuriken ke arah Chou-Chou, di mana shuriken-shuriken itu mampu dihindari oleh Chou-Chou dengan sebuah tarikan nafas yang mendorongnya ke belakang. Kemudian dia melompat ke udara dan menjadi sebuah bola raksasa, lalu mengeluarkan tangannya dan menangkap Himawari yang ketakutan. Di mana pertarungan mereka sudah berakhir, hingga Inojin dan Shikadai pun muncul menyapa mereka, di mana menurut Shikadai, kalau Himawari melompat terlalu tinggi, tetapi itu merupakan sebuah gerakan yang bagus, dan itulah seharusnya adik kecil dari Kawaki. Lalu Inojin memuji Himawari karena telah memperlihatkan pertarungan yang bagus. Lalu Chou-Chou pun memujinya, di mana Chou-Chou menangkap Himawari tadi sangatlah berat, dan itu benar-benar tendangan yang hebat. Kemudian mereka bertanya kepada Himawari, apa alasannya ingin menjadi lebih kuat seperti ini? Di mana tujuan dari Himawari mungkin sesuatu yang salah, dan juga akan dimarahi oleh semua orang di desa. Tetapi dengan jelas, Himawari berkata, aku ingin mencoba untuk menolong. Ya seperti kalian tahu, baru itu, semua orang pun menjadi terkejut. Tapi Himawari mencoba menjelaskan, maaf, aku tahu ini akan mengejutkan kalian. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tetapi aku membayangkannya di dalam diriku. Boruto berbeda. Lalu Shikade memberitahu Himawari kalau Boruto lah yang membunuh ayahnya. Tetapi Himawari tetap tenang dan membalas, aku pikir itu salah. Mungkin dia mencoba untuk melindungiku, dan ayahku ada di depanku. Orang baik seperti itu pasti tidak akan membunuh ayahku. Dan aku rasa mungkin ayahku masih hidup di suatu tempat. Yah, naluri seorang anak tidak pernah salah. Adegan pun kembali berpindah, di mana sekarang Kawaki tengah menggunakan dojutsu milik Ishiki, yang kali ini telah memiliki pupil 8, yang merupakan full power dari dojutsu Ishiki, di mana dengan mata tersebut, Kawaki menghapus keberadaan dari claw mark milik Code menjadi lebih kecil. Terlihat para ninja di sana berterima kasih dengan kemampuan Kawaki, di mana para ninja itu menjadi kesal, mengapa Code menyerang hingga sejauh ini, dan infonya dia membawa 1000 pasukan. Namun salah satu dari mereka berkata kalau mungkin dia ingin membahas dendam terhadap Boruto, di mana prioritasnya terhadap Boruto lebih tinggi dari Konoha. Ya dengan teori itu, mungkin dia tidak akan menyerang Konoha, dan lebih bagus kalau mereka saling serang. Kemudian Kawaki melihat punggung salah satu ninja di sana, dan menarik kerah bajunya, di mana ternyata claw mark ada di belakang ninja tersebut, dan Kawaki pun menghilangkan tanda tersebut dengan menyusutkannya kembali. Ketika Kawaki bertanya, sejak kapan ini terjadi? Dan pria itu berkata kalau dia tidak tahu sama sekali. Di mana? Lalu adegan berpindah ke ruang Hokage. Momen berbincangan antara Kawaki dan Shikamaru, di mana Kawaki memberikan info kalau claw mark sudah muncul, dan dia akan menginvestigasinya sendiri. Di mana kalau claw mark sudah ditemukan, maka satu-satunya cara adalah menyusutkannya. Lalu Shikamaru bertanya, apa sih sebenarnya yang kau pikirkan? Dan Kawaki meminta Shikamaru untuk segera bergegas. Momen pun berganti kembali ke pusat desa Konoha, di mana seseorang merasa sebuah keanehan di lehernya. Dan ternyata, sosok minion dari Jugi pun muncul dari sana, dan berdiri tepat di belakang orang itu.
Dengan kemunculan ini, para ninja yang bekerja di unit sensorik menotis reaksi cakra yang tiba-tiba muncul, di mana minion Jubi itu langsung menginvasi Konoha dan menyerang beberapa warga di sana, di mana bahkan unit keamanan membutuhkan bantuan dengan segera, sebab para minion Jubi sudah muncul di mana-mana. Terlihat di ruang Hokage, Konohamaru melaporkan apa yang terjadi, di mana monster dari Jubi muncul secara tiba-tiba dan menyerang warga. Shikamaru pun segera memerintahkan untuk melakukan evakuasi dan meminta siapapun yang dapat bertarung untuk segera menuju pusat serangan, di mana Shikamaru menjadi marah dan bingung. Apa yang akan Code lakukan selanjutnya? Di sini minion Jubi menjadi ganas dan membuat seorang wanita ketakutan, hingga Kawaki datang dan menghajar salah satu minion tersebut dengan tinjuan yang sangatlah keras, dan menerbangkan minion itu, kemudian meminta wanita itu untuk lari, dan mengikuti instruksi para shinobi. Terlihat para warga mulai berlarian, hingga terlihat seorang melompat, dan melakukan tendangan ke arah monster, di mana orang tersebut ternyata adalah Sarada. Ya, saat ini, monster itu berhasil untuk didatukan, dan Sarada menjadi bingung. Cloud Mark milik Code, dari mana mereka munculnya? Tetapi momen ini menjadi sebuah kejutan. Bukannya monster itu telah ditumbangkan, tetapi justru malah meregenerasi dan menggandakan diri menjadi lebih banyak, di mana menurut Sarada, mereka dapat mengirim antara satu sama lain. Seperti halnya Cloud Mark milik Code, hingga sosok Code pun pada akhirnya muncul dari punggung monster tersebut, dan membuat Sarada menjadi benar-benar terkejut. Code berdiri di atas monster itu. Sarada pun memasang kuda-kuda untuk siap bertarung, dan Code menyapa Sarada. "Halo Sarada Uchiha," di mana Code muncul dengan desain karakter yang tidak banyak berubah, hanya rambutnya semakin panjang, dengan bekas luka di mata sebelah kirinya. Sarada lalu bertanya kepada Code, apakah Code ada urusan dengan Konoha? Di sini Code hanya mengatakan satu kata, "Aku sedang mencari Boruto." Sarada lalu menegaskan kalau Boruto tidak ada di sini, dan dia sudah sejak 3 tahun. Dia telah pergi dari Konoha. Terlihat Code pun tahu akan hal itu, dan ini sudah 2 tahun sejak dia terakhir bertemu dengan Boruto, sehingga dia pun lelah, dan untuk itulah dia datang ke Konoha untuk mencari Boruto. Kurasa kau bisa memanggilnya dari sini sebagai teman yang penuh penyesalan baginya. Pertama, kau setidaknya dapat menangis dengan suara yang bagus, jadi dengan itu dapat membuatnya keluar dari persembunyiannya, ucap Code kepada Sarada. Namun secara tiba-tiba, seseorang menginjak wajah Code dengan benar-benar terkejut. Sosok itu adalah Boruto Uzumaki. Dia juga saja muncul di hadapan Code dan menginjak wajahnya dengan gagah berani. Ya, sebuah entrance atau cara masuk yang luar biasa dari Boruto di chapter 1 ini. Melihat momen ini, Sarada pun menjadi terkejut, di mana dia tidak menyangka Boruto akan benar-benar muncul, dan Boruto pun berkata kepada Code, "Itu adalah ide yang buruk, dan itulah mengapa kau selalu dijauhi oleh para wanita," ucap Boruto kepada Code yang tengah dia injak. Melihat penghinaan besar ini oleh Boruto, Code pun menjadi marah dan mengeluarkan cakar miliknya, dan langsung menyerang Boruto yang berada di atas kepalanya. Tetapi dengan sigap di sini, Boruto langsung melompat dan menghindarinya dengan cakra Code yang meningkat. Kawaki yang tidak jauh dari tempat itu langsung merasakan perubahan cakra yang benar-benar besar. Lalu ninja sensor pun juga merasakannya, di mana data dari cakra itu benar-benar cocok, dan itu adalah Boruto. Dia tepat berada di pusat pertarungan. Ada cakra yang lebih tinggi daripada cakra Code yang telah dideteksi, dan dia tiba-tiba saja muncul dari sana. Di sini terlihat Aida tengah mengaktifkan sen ringan untuk melihat situasi yang terjadi. Sementara Sumire terkejut dengan apa yang diberitakan. Lalu Shikamaru memberikan perintah kepada semua shinobi untuk memprioritaskan Code dan claw mark miliknya, dan juga terus mengawasi tindakan Boruto dan cari tahu apa tujuannya. Di lain sisi, di pusat gejolak medan tempur, terlihat Boruto berdiri di depan Sarada dengan luka di mata sebelah kanannya, jubah hitam layaknya Sasuke, dan juga pedang Kusanagi di tangannya. Seolah-olah Boruto saat ini tengah melindungi Sarada dari serangan Code dan para monsternya. Dan untuk sekali lagi, 3 orang yang terikat oleh karma pada akhirnya dikumpulkan dalam satu takdir waktu: Code, Kawaki dan juga Boruto. Dan untuk itu, sekali lagi, pusaran takdir akan saling Dan, cerita pun bersambung. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.